Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok gue lagi kelas 9 ini akan mempresentasikan hasil dari fermentasi tape itu tape ketan. Sebelumnya nama saya Lukas Amadi Kadarwi, angkatan 19. Nama saya Siti Lisa, absen 32. Nama saya Naura Latifah, absen 24. Nama saya Muhammad Hasan, absen 22. Nama saya Ramadan, absen 9. Nama saya Ahmad Mustafa, absen 1. Mempresentasikan. Seperti yang kita tahu, tape merupakan salah satu makanan fermentasi khas Indonesia yang terbuat melalui teknologi konvensional. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan tape juga digunakan dalam pembuatan roti, minuman beralkohol, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan yang rinci mengenai mikroorganisme dalam proses fermentasi tape ketan. Dalam fermentasi tape ketan, berbagai bakteri memiliki peran penting. Di antaranya adalah bakteri asam laktat tobal, seperti Enterococcus faecium, dan juga Lactobacillus. Mereka sering ditemukan. Selain itu, bakteri Acetobacter juga terlibat dalam proses fermentasi, menghasilkan asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat. Berikut adalah rincian lebih lanjut. Yang pertama adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat atau disingkat sebagai BAL adalah kelompok bakteri probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Pada sampel air tape ketan hitam, ditemukan Enterococcus faecium sebagai salah satu jenis BAL. Yang kedua ada Acetobacter. Acetobacter adalah bakteri yang mengubah alkohol menjadi asam, seperti asam asetat, asam pirufat, dan juga asam laktat. Yang ketiga adalah Saccharomyces cerevisiae. Meskipun bukan bakteri, Kamer ini juga berperan penting dalam proses fermentasi tape. Kamer ini melakukan fermentasi yang mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula dan alkohol, yang menghasilkan tekstur tape yang lunak dan rasa manis. Yang keempat ada Aspergillus, Amylomyces roxy, Mucor-CP, dan juga Rhizopus-CP. Beberapa jenis kapang yang juga terlibat dalam proses fermentasi. Mereka menghasilkan amilase untuk memecah pati. Yang selanjutnya ada Saccharomyces fibulagera, Saccharomyces malanga, dan Candida utilis. Beberapa jenis kamir yang juga berperan dalam proses fermentasi membantu mengubah pati menjadi gula sederhana. 1. Siapkan semua bahan-bahannya. Kedua, jemur ragi bulat di luar ruangan dan pastikan terkena sinar matahari selama 2 jam. 3. Tuang setengah liter beras ketan hitam dan ketan putih ke dalam sebuah wadah, lalu cuci hingga bersih. Keempat, rendam berasnya selama kurang lebih 2 jam. Setelah direndam, buang air dari ketan tadi dan tiriskan beras itu ke dalam wadah kering dan pastikan air yang berada di dalam ketan sudah benar-benar tiris. Keenam, siapkan langsan atau kukusan. Masukkan beras ketan yang sudah kering ke dalamnya. Ketujuh, kukus ketan itu selama kurang lebih 40 menit. Kedelapan, setelah dikukus, pindahkan ketan ke dalam saringan kembali dan tuang air keran ke dalamnya. Pastikan bagian bawah dari ketan itu juga terkena air. Kesembilan, setelah disiram, tiriskan dan diamkan ketan itu sampai kering.
itu, masukkan ketan yang sudah diiris untuk dikukus kembali selama 40 menit. Setelah dikukus, angkat dan tuang ketan itu ke dalam nampan dan ratakan ke semua sisi agar merata. Selepasnya, ambil ragi yang telah dijemur tadi dan hancurkan ragi itu hingga menjadi halus. Selanjutnya, diamkan ketan sampai benar-benar tidak panas lagi selama beberapa jam. Proses peragian pun dimulai. Siapkan wadah dan atau toples dan tuang ragi ke dalam dasar toples tersebut. Setelah itu, letakkan ketan itu di atas ragi tersebut. Lalu ulangi lagi proses yang sama sampai keras ketan itu habis. Di lapisan terakhir, tuangkan kembali ragi di bagian yang belum tertutup oleh ragi. Setelah semuanya siap, tutup wadah ketan itu lalu tinggalkan ketan itu selama 3 hari atau proses fermentasi. Itulah hasil dari produk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.